Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSB Team, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya nih, kenapa sih aplikasi untuk sanrasi harus mesti H-5 gitu kan? Jumpa lagi dengan saya Haji Mahmunid sebagai konsultan dari PT BES, khususnya produk eco farming. Pagi ini alhamdulillah saya sudah kontrol nih lahannya punya Pak Ridwan. Ini lahannya akan ditanam, itu perkembangannya alhamdulillah cukup bagus, dan lahannya sudah siap akan dilakukan sasaran lahan ya untuk eco farmingnya. Oke, sambil kita nunggu Pak Ridwan, ya kita sedikit inilah untuk bahas sedikit pertanyaan yang sering muncul nih Bapak Ibu sekalian. Boleh ya saya duduk di motor dulu nih biar nggak capek, barusan udah jalan dari sana nih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sering kali bermunculan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya nih, kenapa sih aplikasi untuk sanrasi harus mesti H-5 gitu kan? Nah, terus bagaimana kalau dilakukan tidak harus H-5? Apa boleh atau tidak? Oke, kita sedikit bahas kenapa harus minimal. Bapak Ibu sekalian, sahabat sinergi PT BES, juga para petani pejuang pangan Indonesia, memang betul bahwa eco farming itu diaplikasikan yang utama dan yang pertama itu untuk sasaran lahan. Nah, lahan ini merupakan media tanam bagi tanaman. Nah, tentunya tanaman ini harus dipersiapkan dulu lahannya. Lahan yang dipersiapkan dengan baik memiliki beberapa tahapan. Terus padi sawah ya, bisa lihat di depan saya nih, ini udah benar-benar siap nih, kelihatan sekali. Tanah itu udah benar-benar rata, benar-benar sudah melalui proses yang sudah selesai, tinggal menunggu persiapan tanam. Dan hari ini jadwalnya kita akan semprot aplikasi H-5 ceritanya nih. Nah, kenapa pertanyaan tadi sering dimunculkan, kenapa H-5? Sebelum kita membahas tentang H-5, saya akan sedikit bercerita ataupun menjelaskan prosedur dalam cara olah tanah sempurna. Cara olah tanah sempurna itu dilakukan pertama adalah kita membalikan lahan atau membalikan tanah pada kedalaman tertentu. Nah, kedalaman yang sering kali kita lihat ataupun kita saksikan dari berbagai cara-cara pengolahan, itu kedalamannya tergantung dari seberapa dalam akar tanaman sendiri. Kalau padi itu paling panjang akar ya paling 30 cm lah. Makanya untuk olah tanah di awal ini, terutama pembalikan lahan, kedalaman yang dianjurkan adalah 30 cm. Bagaimana kalau lebih? Ya silahkan. Kalau kurang janganlah. Nah, tujuannya apa? Pembalikan ini semata-mata untuk supaya sirkulasi udara
dalam tanah bisa masuk atau bisa teratur, dimana ketika dibalikan lapisan bawah ke atas, yang atas ke bawah, itu proses awal. Oke, saya hampir lupa nih, satu lagi yang kurang. Sebelum pembalikan, tentunya kita tahu yang namanya lahan itu ketika selesai panen pasti ada bekas-bekas kan, bekas-bekas jerami, bahkan mungkin rumput-rumput tumbuh. Nah, itu praolahnya diantaranya adalah bagaimana kita mengkondisikan gulma ataupun rumput itu dibersihkan dulu. Terus juga jerami-jerami yang bekasnya itu sebaiknya itu dipotong ataupun dibabat ataupun menggunakan alat potong rumput, dicacah lah intinya. Dan jerami yang bekas padi itu diusahakan dan diupayakan itu jangan dibakar, tapi difermentasi dengan menggunakan ekopanen juga bisa. Ya, jadi si jerami atau rumput yang tadi dibersihkan biarkan mengering, setelah itu baru kita ratakan. Nanti pada saat sebelum olah tanah yang pertama tadi kembalikan, itu bisa diaplikasikan ekofarming dan sedikit dicampur dengan air ya, air untuk sekedar membasahi supaya terjadi komposisinya sempurna. Itu sebagai persiapan yang hampir lupa saya tadi. Jadi yang pertama kita ulang lagi, pembersihan rumputnya dulu, ataupun bekas-bekas jerami ataupun bekas-bekas sisa tanaman yang setelah dipanen itu harus benar-benar dirapikan atau dibuat komposisi pengomposan, dimana sebagai bagian dari proses olah tanah juga, yaitu untuk pemberian bahan organik. Dan yang kedua tadi yaitu tentang pembalikan. Jadi pembalikan ini kedalaman sekitar 30 cm. Dan itu dibalikan secara keseluruhan. Berapa lama ini pembalikannya? Kurang lebih sekitar 1 minggu. Dibiarkan tanah itu dengan tanpa air, artinya jangan digenangi dulu. Biarkan tanah itu benar-benar sirkulasi udara bisa masuk ke lapisan paling bawah. Setelah 1 minggu dari proses pembalikan, baru dimasukin air ataupun diairi secukupnya, kemudian langsung dilakukan proses pencacahan atau penggemburan dari tanah itu. Nah, berapa lama dan seberapa hancur? Nah, itu kan biasanya para operator traktor itu sudah paham. Rata-rata petani sekarang ini udah menggunakan mekanisasi dengan bantuan alat hand traktor. Itu dengan rotari. Kalau di mesin traktor yang itu ada juga yang digunakan dengan sistem kalau istilahnya kalau di petani sini namanya globok Pak, yaitu roda yang dibuatkan gigi dan diputar, globok namanya. Intinya apapun alatnya, apapun ininya jenis traktornya, intinya yang tahap berikutnya adalah menghancurkan tanah itu sehalus mungkin. Setelah selesai itu, kita biarkan lagi kondisinya itu benar-benar sudah rata hancur gitu. Nah, pada saat itulah kita keringkan dulu sedikit untuk menambahkan, biasanya petani itu kapur ya, atau dolomit. Kenapa dolomit ini juga sering digunakan? Karena salah satunya untuk supaya tanah-tanah itu yang tadinya biasanya tergenang. Nah, inilah kalau tanah selalu tergenang itu identik tanah itu bersifat masam. Nah, supaya bisa kemasamannya, pH-nya yang tadinya rendah itu bisa naik, ya gunakanlah kapur. Berapa kapur itu yang digunakan? Ya itu akan dicek melalui proses alat pH tanah. Misalkan pH-nya 2 atau 3 atau 4, silakan berapa yang hasil daripada pengukuran itu. Untuk menaikkan satu angka nilai pH itu butuh 2000 kg dolomit per hektar. Makanya
berapa yang harus digunakan untuk penambah dolomit, silakan itu sesuai dengan hasil dari alat yang kita uji di dalam tanah itu sendiri. Yang jelas pada prinsipnya penambahan dolomit ini semata-mata untuk meningkatkan pH. Bagaimana dengan eco farming? Apakah bisa? Bisa sih Pak, Ibu sekalian. Cuma kan kadar dari unsur dalam kapur itu juga ada di dalam kadar eco farming, seperti kalsium dan magnesium. Cuman di sini untuk eco farming tidak terlalu banyak ya, maksudnya tuh kandungannya. Jadi lebih cenderung kalaupun bisa menaikkan itu sifatnya bertahap. Mungkin bisa 4 sampai 5 atau 6 kali. Itu bisa netral atau bisa naik dengan bertahap. Nah, selain penambahan dolomit atau kapur, itu harus ditunggu dulu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari. Karena prinsip kapur itu menimbulkan efek panas, makanya ketika selesai itu dibiarkan dulu sampai benar-benar dingin, tidak menimbulkan panas daripada penggunaan kapur itu. Lalu seminggu kemudian sebelum adanya pelumpuran yang tahap ketiganya, nah, itu juga bisa digunakan bahan organik lainnya seperti kotoran hewan ataupun misalnya dari pengomposan jerami yang tadi sudah dikomposkan, kasmur lah. Kalau di sini biasanya ada petani yang suka budidaya jamur orang ya, bekasannya itu hasilnya kasmur, bekas jamur. Nah itu juga bisa diberikan pada saat setelah penghancuran. Jadi ada 2 poin ya penambahan bahan untuk olah tanah, diantaranya adalah dolomit kalau memang dirasa perlu, juga bahan organik. Nah, terakhir dari tahapan pengolah tanah yaitu proses dari pelumpuran. Pelumpuran ini benar-benar harus sudah struktur tanahnya udah benar halus ya. Nah di situ pelumpuran terakhir ya itu direndam dengan air dengan ketinggian kurang lebih sekitar 5 cm. Berapa lama perendaman di saat pelumpuran ini? Kurang lebih berapa ketinggian airnya ya, bisa 5 cm, bisa sampai ya 2 cm pun enggak apa. Yang penting posisi tanah benar-benar tertutup oleh air selama 1 minggu. Nah setelah itu air dibuang ataupun dialirkan dan tanah itu benar-benar macak-macak, artinya genangannya sudah tidak ada tapi air itu masih dalam posisi air tanah masih ada. Nah sebagai contohnya itu bisa dilihat di lahan yang paling sana tuh yang udah kelihatan tanahnya, nanti akan memicu yang namanya bunga-bunga cacing yang akan keluar dari tanah itu sendiri. Nah demikian untuk uraian bagaimana olah tanah yang sempurna itu prosesnya kurang lebih sekitar pertama pembersihan dari rumput, terus juga pembalikan 1 minggu, terus juga pemberian pencacahan dan sekaligus pemberian kaptan maupun bahan organik memakan waktu sekitar 1 minggu lagi, dan perendaman 7 minggu, dan terakhir adalah proses pengeringan sampai benar-benar macak itu kurang lebih 1 minggu. Jadi semuanya 4 minggu. Nah kaitannya dengan eco farming tadi yang saya singgung dan ditanyakan dari berbagai mitra ataupun para petani, kenapa sih eco farming ini diaplikasikan H-5? Nah, kalau kita hitung lebih mundur lagi, sebelum H-5 kita harus sudah melarutkan eco farming itu H-3 nya lagi. Jadi kalau hitungan sampai H plus sana jadi H-8. Kenapa harus H-3 lagi? Karena untuk proses pemupukan ataupun aplikasi eco farming di lahan itu butuh proses fermentasi dulu. Ya kita tahu pelarutnya adalah bisa dari air tebu, bisa dari air kelapa. Nah itu perlu difermentasi 3 malam. Tujuannya apa? Supaya bakteri itu berkembang biak lebih banyak di dalam larut eco farming. Tentunya
untuk bisa berkembang ada proses yang harus dilalui, yaitu bagaimana kita membuat sirkulasi udara dalam botol larutan biang itu supaya pernapasan daripada respirasi bakteri itu bisa aman, jangan sampai meledak nantinya. Nah, buat selang ataupun lubang di mana nanti selang itu dialirkan ke botol yang memang terisi air, hingga akan menunggu efek gelembung di dalam botol yang satunya lagi. Itu untuk fermentasinya. Nah, setelah H-5 tadi lakukan penyemprotan ekoparmi. Dan kenapa ini yang menjadi catatan 5 hari? Karena bakteri bisa beradaptasi di lokasi tertentu yang pada umumnya memakan waktu kurang lebih sekitar 5 hari, dan berkembang biak juga kurang lebih sekitar 5 hari. Nah, disitulah yang harus kita pahami. Kenapa harus H-5? Karena memang persiapan untuk adaptasi, baik itu mikroorganisme yang ada di lahan sebelumnya. Kan kita tahu setiap tempat pasti ada mikroorganisme yang dikatakan mikroorganisme lokal. Nah, kita ini migran, berarti ini ekoparmi itu migran, nanti dari luar. Nah, di situ perlu adaptasi, mungkin perlu berteman dulu lah, bersahabat dulu lah. Kalau ada musuh yang kita berdamai dulu lah. Nah, di sini nanti lahan-lahan ini akan bekerja sama antara mikroorganisme lokal yang migran tadi. Ada yang didatangkan lewat ekoparmi. Tapi insya Allah bakteri ekoparmi ini bakteri yang sudah menjadi pilihan dan seleksi yang cukup bagus, sehingga untuk nanti proses pembenah lahan ataupun proses untuk memperbaiki lahan akan lebih baik. Terus lagi, kenapa harus H-5? Nah, karena memang ada baiknya, dan semua petani pun harus tahu bahwa ketika tanaman itu dipindah dari persemaian tuh seperti itu, nah dia kan butuh langsung ketika itu tidak terjadi stagnasi nantinya atau terjadi stres. Ya maklum lah, namanya petani kalau cabut dari bibit itu di persemaian itu main cabut aja, bisa aja akarnya putus gitu kan, bisa aja mungkin batangnya karena ditekan, diikat dan sebagainya. Nah, itu perlu proses, ya boleh katakan proses yang, ya boleh katakan apa ya, terjadi satu tanaman itu ada efek ya kalau orang sih mungkin sakit lah. Misalkan ketika dipindahkan itu tanah kita atau tanah yang tadi sudah berkasih sudah siap untuk dilakukan siap makan. Ibaratnya kalau kita pindah rumah nih, nah, sudah mah kita capek dari beres, udah masuk ke tempat yang baru atau tempat yang kita tanami. Kalau padi mah, nah di situ makanan sudah tinggal disantap. Artinya proses 5 hari itu menunjukkan bahwa proses daripada persiapan nutrisi ataupun pembenah lahan supaya tanaman itu cepat merespon pupuk pun akan lebih pas lagi. Nah, disinilah kuncinya kenapa harus 5 hari. Selain bakterinya bisa beradaptasi, juga nutrisi yang sudah disiapkan di ekoparmi itu bisa lebih cepat diserap oleh tanaman, dan tanaman pada saat yang tepat ketika dipindahkan dia langsung makan. Nah, sehingga pengalaman saya ketika menggunakan ekoparmi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan petunjuk, alhamdulillah tanaman yang lain, petani yang tidak melakukan pemupukan di pupuk dasar, ya bukan hanya ekoparmi, mungkin pupuk lain pun sama, mereka akan mengalami stagnasi dulu. Dia akan menimbulkan efek, kalau tanaman itu menunjukkan rasa sakitnya, dia akan memberikan efek kuning atau daunnya menguning. Nah, dengan ekoparmi, insya Allah yang pernah saya alami dengan demonstrasi ataupun kajian yang lalu, tidak mengalami stagnasi. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan berkaitan kenapa harus H-5. Itu harus dilakukan proses aplikasi ekoparmi semata-mata untuk kebaikan lahan, untuk kebaikan tanaman yang akan siap ditanam di lahan tersebut. Oke, mitra sinergi, salam petani cerdas, ekoparmi, lahan subur, petaninya makmur, hidupnya akan berkah insya Allah. Assalamualaikum.